Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua, rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini teman-teman, ini sudah lebih dari jam 1 malam. Jadi kita akan membahas satu hal tentang pengalaman yang pernah dilewati oleh Mbah Kendil Jopomontro. Yaitu pada sekitar tahun 90-an, Mbah Kendil pernah melejit namanya di seluruh Nusantara, bahkan juga banyak TKI, TKW luar negeri yang mengenal Mbah Kendil Jopomontro. Tapi pada saat itu namanya memang bukan Mbah Kendil Jopomontro, melainkan terkenal dengan gelar Mbah Darmo Sudar. Jadi pada waktu itu sampai Mbah Kendil ini didatangi oleh beberapa wartawan dari majalah seperti Liberty, Penyebar Semangat, Media Patria, dan Joyoboyo. Di situ Mbah Kendil dimuat dalam satu majalah yang bersampul gambarnya Yuni Sarah, Bang ya. Pada saat itu Mbah Kendil juga dijuluki sebagai dukun nyeleneh. Nah, itu juga terkenal dengan kiat mencari jodohnya. Yang sampai sekarang Mbah Kendil juga banyak sekali para pasien atau teman-teman yang datang yang berkaitan dengan jodoh. Entah itu dalam urusan rumah tangga maupun orang yang kesulitan mencari jodoh atau mencari pasangan. Mungkin bisa dijelaskan Mbah, kenapa kok Mbah Kendil bisa memakai gelar Mbah Darmo Sudar? Yang pertama, terus kemudian yang kedua, kiat mencari jodoh. Mbak, ini saya jarang sekali menemukan praktisi-praktisi yang memiliki spesialis seperti ini. Untuk kiat mencari jodoh pun Mbah Kendil juga sudah sering praktek menggunakan peninggalan-peninggalan dari nenek moyang leluhur kita, menggunakan pucung-pucung dan lain sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan Mbah sekilas tentang kiat tersebut. Menjadi sosok paranormal atau dukun atau sesepuh bini sepuh sebenarnya bukan cita-cita saya. Okay. Sejak kecil saya mempunyai cita-cita ingin menjadi dalang yang terkenal. Iya. Namun Tuhan mengudratkan lain. Pada tahun 1990 atau mungkin tahun 1994 saya nikah dengan wanita yang beralamat di Panggilan Padangan, Kecamatan Paku, Kabupaten Kediri. Kita juga tidak menangani pasien dan kita bukan sosok paranormal, jadi orang-orang biasa yang tekun ke bidang seniman atau budaya. Setelah kami hidup bersama mertua, pada satu saat mertua itu kenduren. Kalau mertua saya bernama Mbah Darmo Sudar. Iya. Jika saya ulangi lagi, mertua saya bernama Mbah Darmo Sudar. Mereka mendapat undangan kenduri di depan rumah. Mbah Darmo Sudar, mereka juga sesepuh. Biasanya dia ahli menghitung hari atau dino, atau tukang medetari, itu biasanya tukang pengajar. Jadi mereka juga sesepuh. Terus kemudian Mbah Darmo Sudar mendapat undangan dari bisanya di Madura untuk menyembuhkan orang sakit. Dan mereka juga sembuh seketika. Saking Mbah Darmo Sudar itu bombong atau bangga, mereka bercerita di kalangan pendurinan atau di majelis. Pada saat Mbah Darmo bercerita kalau mereka bisa menyembuhkan orang, seketika itu Mbah Darmo Sudar dilecehkan oleh tetangganya, yang intinya tidak pernah Mbah Darmo itu punya pasien, tidak punya kelebihan, tapi tiba-tiba dia bercerita menyembuhkan orang. Mbah Darmo dibantai dengan kata-kata, Mbah Darmo direndahkan, dilecehkan, dihina. Kalau kamu bisa menyembuhkan orang, kok nggak sejak dulu? Kalau kamu bisa menyembuhkan orang, saya tidak pernah tahu Mbah Darmo Sudar berguru. Atau kalau Mbah Darmo Sudar bisa menolong orang, kenapa tetangganya tidak ada yang ditolong? Saya tidak percaya dengan hal itu. Jangan-jangan itu apabila sukses sembuh, mungkin bukan karena Mbah Darmo, karena dari kabejan atau karena Tuhan. Iya. Sehingga seketika Mbah Darmo Sudar pulang, mereka curhat kepada saya di ruang tamu. Dia bilang, tadi saya kehilangan, saya dipermalukan, saya direndahkan, bahwa saya dianggap tidak bisa menolong orang atau tidak punya kemampuan. Akhirnya Mbah Darmo Sudar malu sekali, merenung dan merenungkan. Saya melihat mertua saya yang dihina orang, hati saya sakit. Saya punya kemampuan pada saat itu, tapi saya tutupi, saya rahasiakan. Saya tidak mau buka praktek, tidak mau jadi paranormal, karena cita-cita saya ingin jadi dalang saja. Seketika mertua saya susah, maka mertua saya bilangin, Pak, apakah Pak Darmo Sudar atau Bapak ingin menjadi paranormal yang terkenal? Apakah Pak Darmo Sudar ingin didatangi pasien yang banyak sekali? Atau Pak Darmo Sudar ingin sekali mereka dikerumuni dari berbagai pasien?
Mbah Darmo Sudar bilang, saya senang kalau saya mampu, tapi saya tidak punya kemampuan apa-apa. Saya bilang, nanti akan saya pikirkan, nanti akan saya buat bagaimana agar rumah ini dikerumuni orang yang minta tolong pada Mbah Darmo Sudar. Acaranya nanti saya yang membuat cara, membuat teknis, membuat kiat. Nanti Mbah Darmo Sudar lah yang mengatasi pasien, tapi di belakang Mbah Darmo Sudar adalah saya. Apabila ada pasien minta tolong, maka saya yang mengarahkan. Jadi bukan saya jadi paranormalnya, tapi Mbah Darmo Sudar yang menjadi paranormalnya. Seketika itu saya buktikan bahwa tetangga dari mertua saya, yaitu sebelah baratnya, mereka dilecehkan laki-laki, mereka dibenci laki-laki, mereka disumbari laki-laki, bahwa mereka tidak akan bisa mencari jodoh seumur hidup karena laki-laki itu pernah diludahi. Mereka marah sekali, mereka menyabda bahwa kamu walaupun cantik tidak akan bisa cari jodoh seumur hidupmu. Kisah ini nyata, bukan saya buat-buat. Bisa disaksikan dan bisa dibuktikan. Bukti dan saksi masih ada. Seketika saya mendapat laporan dari mertua saya bahwa ada sosok wanita yang diwirangi dengan salah satu laki-laki yang sudah tua. Laki-laki itu mungkin mencium, kemudian wanita itu marah terus meludahi. Laki-laki tua itu marah, kemudian dia bersabda, tidak akan dapat jodoh kamu seumur hidup. Ternyata benar. Setiap dilamar orang gagal, setiap dilamar orang gagal, setiap dilamar orang gagal. Bahkan hitungan sudah jadi, maka juga dibubarkan. Bahkan pernah ada perhitungan yang sudah dipersiapkan akan nikah juga digagalkan. Ada 7 pelamaran tapi gagal semua. Akhirnya mertua saya bilang, Mbah Darmo Sudar, sampaikan berita saya pada tetangga ini jenengan, yang termasuk masih saudaranya itu. Bilangi pada dia, suruh datang ke sini. Nanti saya yang menghadap. Akhirnya Mbah Darmo Sudar bilang kepada orang tersebut, orang yang diwirangkan itu, fungsi diwirangnya mau. Orang yang di satu orang tidak akan mencari jodoh, tidak akan bisa mendapatkan jodoh. Saya undang, mereka malu, mereka bersama ibunya. Kalau di sana dikatakan sama mboknya. Jadi perempuan itu bersama ibunya datang ke rumah mertua saya. Akhirnya mereka, saya tanya, apakah ingin anaknya bisa mendapatkan jodoh? Ketika itu ibunya menjawab, sangat butuh sekali dan saya ingin sekali anak saya jadi bisa mendapatkan jodoh. Seperti itu. Mereka bilang, apakah Nak Bin bisa menolong? Saya menjawab, insya Allah saya punya caranya saja. Jodoh tetap di tangan Tuhan. Jodoh bukan saya yang mendatangkan, tapi saya punya doa dan punya cara-cara yang mungkin tidak dimiliki orang lain, Bu. Walaupun saya dalam pada saat itu. Karena sebelum saya menjadi dalang, saya pun juga sering sekolah hal-hal yang tidak dapat dilihat mata dan kita selalu bertirakat dan sebagainya, tidak perlu saya ucapkan di sini. Dan saya punya kemampuan hal tersebut tidak saya beritahukan pada orang lain, kecuali ada masalah seperti itu. Akhirnya perempuan itu bilang, apa syaratnya dan berapa biayanya? Saya bilang, tidak ada biaya, Bu. Tapi Ibu harus mencarikan persyaratnya. Syarat-syaratnya Ibu harus cari sendiri dan nanti dikasih ritual selamatan bujang beton. Itu aja, sudah cukup lah. Jadi biayanya nggak banyak. Biayanya nggak banyak, sedikit saja. Cuma hanya biaya untuk selamatan. Dan alat-alat ritual tertentu. Gitu. Setelah saya kasih, yaitu doa-doa dan kiat-kiat untuk ritual, esok harinya mereka datang ke rumah mertua. Mereka tanya, Pak Bintoro, kemarin sudah dirituali, kira-kira berapa bulan atau berapa hari, berapa tahun misalnya saya bisa mendapatkan jodoh? Saya tidak bisa menjawab, Bu, karena jodoh itu datangnya dari Sang Pencipta. Kita hanya berdoa, kita hanya memohon, sehingga kita tidak bisa memastikan sekian hari, sekian bulan, sehingga kita serahkan saja kepada Sang Pencipta. Kan putri penjenengan segera mendapatkan jodoh. Mereka menekan saya lagi. Nah, ini ngengkringan saja, perkiraan berapa bulan, berapa hari. Insya Allah paling lambat 3 bulan, Bu. Paling lambat. Bisa juga 1 bulan juga dapat jodoh. Atau mungkin bisa 1 tahun, atau bahkan 5 tahun, ataupun 10 tahun. Semua itu ditakdirkan oleh Tuhan. Kita hanya berdoa, kita hanya meminta, kita hanya berusaha, kita hanya punya kiat-kiat tata cara agar doa kita bisa tersampai, itu saja. Mereka menjawab lagi. Mereka bertanya lagi, kalau kira-kira 1 bulan, kira-kira daerah mana Pak jodoh saya? Saya bingung sekali kenapa mereka mencari saya.
Pada saat itu saya hanya ngawur saja, karena saya tidak punya apa-apa, tidak punya bisikan, tidak punya listrik dan sebagainya. Ternyata mereka dilamar, benar, tepat 1 bulan. Jadi ke rumah saya, tanggalan saya di Lingkari Merah, 1 bulan ya Pak ya, gitu. Saya biarkan aja mereka itu. Batin saya, mereka memang orang tua ya, mungkin hanya seperti itulah mereka cara berpikirnya, bahwa tentang permohonan doa mungkin mereka kurang paham karena orang kuno. Terus mereka benar-benar nih, katanya jodohnya di sebelah utara agak ke barat. Ternyata kalau mereka berdomisili di Tampilan, jodohnya di Bulu Pasar, maka itu benar. Hingga sekarang pun masih rukun, sudah punya cucu, dan mereka juga berumah tangga yang tenteram dan damai. Seketika saya menolong dari salah satu warga atau tangga dari mertua tadi, akhirnya belakang mertua saya juga mereka minta tolong. Mereka juga keheran-heranan, kenapa 1 bulan benar, arahnya ke selatan ke barat juga benar. Akhirnya ada dari belakang rumah saya datang, Pak, saya ingin minta tolong yang seperti tetangga kita, tidak saya sebutkan namanya karena privasi. Tapi anak saya lebih buruk lagi Pak, anak saya memang sangat buruk. Apakah bisa mendapatkan jodoh Pak? Saya bilang, semua itu akan diatur oleh Tuhan. Kita hanya usaha Bu. Walaupun putri ibu, mereka tidak punya kecantikan atau buruk rupa. Tapi kalau Allah yang Maha Pencipta, Allah yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan putri ibu malam ini atau besok mendapatkan jodoh, bisa juga. Karena Tuhan atau Allah itu tidak ada sulitnya untuk menghendaki apapun. Kalau yang berendak, jadilah. Akhirnya setelah ngobrol-ngobrol dengan saya, anaknya datang, Bu, ada tamu, gitu. Pak Bintoro, saya pulang sebentar. Mungkin besok saya kesini lagi Pak, saran-sarannya besok saya Pak ya, dicatat nanti saya belanjakan dia Bu. Terus mereka pulang dengan suaminya. Kemudian saya tidur, karena sudah jam setengah 10 lah, saya istirahat. Pada saat istirahat di kamar ada dodokan lagi. Assalamualaikum, Buan Pak Bintoro pulang kan. Assalamualaikum. Tiba-tiba orang yang berada di belakang rumah saya atau tetangga saya di belakang rumah tadi yang pertama minta tolong hal perjodohan tadi, mereka sangat heran sekali. Pak Bintoro, saya heran. Kenapa Pak Bintoro bilang kalau Allah mengendaki bahwa malam ini juga anak saya bisa mendapatkan jodoh? Ternyata apa yang diucapkan Pak Bintoro benar. Pada malam hari ini anak saya resmi dilamar orang Pak. Doakan saja semoga jadi. Iya Bu. Kemudian jarak 2 kali mereka tukar cincin dan berhasil mereka menjadi pasangan suami dan istri. Justru malah suaminya malah tampan. Ini sulit, belum tentu orang cantik mendapatkan orang tampan mendapatkan orang cantik, sehingga itu anugerah dari Tuhan. Bisa juga orang buruk mendapat orang tampan mendapat orang buruk. Jadi yang namanya kecantikan atau kekayaan dan sebagainya itu tidak merupakan jaminan untuk mendapatkan jodoh. Jodoh benar-benar dihadirkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu hal itu. Tapi kita tidak ada salahnya untuk menolong orang-orang yang butuh pertolongan. Yang jelas kita jujur bahwa kita itu memang tidak tahu tentang jodoh, kita hanya berusaha, maka dinamakan giat mencari jodoh. Jadi di dalam tema artikel di majalah Liberty yang sampulnya gambar Yuni Sarata 94 kalau tidak salah, itu judulnya Hidupku Nyeleneh atau Giat Mencari Jodoh. Jadi giat itu kan usaha, usaha mencari jodoh. Jadi tidak dapat memastikan. Dengan keberhasilan cepat, dengan keberhasilan yang mutlak, lama-lama berkembang. Dari 1 ke 2, ketiga, keempat orang, akhirnya saya menolong seorang perempuan yang mereka punya saudara di daerah desa saya, alamannya di Mojoroto Kediri. Mereka juga diberikan, yaitu keberkahan oleh Allah, diberikan hadiah oleh Allah. Minta tolong kepada saya, hanya sekitar 5 hari mereka juga sudah mendapatkan jodoh. Mereka sangat heran sekali apa yang saya ucapkan itu benar-benar seperti film saja. Jadi saya bercerita, apa yang saya ceritakan itu terjadi semua. Akhirnya orang tersebut sangat senang sekali. Mereka datang ke rumah saya bersama calon suaminya, menyatakan bahwa mereka akan yaitu melaksanakan pernikahan, mereka akan umroh. Dan saya ditanya, Pak Bintoro minta apa kalau saya umroh? Terserah saja Mbak, saya tidak minta apa-apa. Yang sama berhasil saya sudah senang. Karena saya dikasih dari sana minyak wangi, minyak Arab, sajadah, tablet dan sebagainya, hadiah dari anak tersebut.
Setelah mereka pergi, besoknya ada tamu, mereka membawa tip rekaman, saya direkam, diwawancarai. Ternyata mereka wartawan Liberty, yang namanya Pak Ayi itu, Mas Ayi. Sehingga bicara saya direkam oleh seseorang wartawan, karena mereka adalah yaitu saudaranya orang yang minta tolong saya itu. Sehingga mereka dengan keberhasilannya, apakah itu perempuan itu saudaranya atau temannya, kita tidak tahu. Yang jelas mereka datang ke rumah saya atas dasar mereka diberitahu oleh salah satu perempuan yang berasal dari Mojokerto. Artinya wartawan tadi mendapat keterangan saya dari perempuan yang dari Mojokerto itu. Sehingga akhirnya kita timbul di sebuah surat kabar Liberty, akhirnya menjadi pasien tak terhingga. Dan kita kembali bahwa di dalam Liberty tadi tetap tertera bahwa nama saya adalah namanya mertua saya, Mbah Darmo Sudar. Namun kita sayangkan pada saat pasien meledak, Mbah Darmo Sudar ketakutan mengatasi pasien. Mereka tidak mau karena tidak punya kemampuan. Akhirnya mereka di belakang saya. Sudah, Le, sekarang yang maju kamu, Bapak di belakang saja. Tidak apa-apa, nama Bapak sampai pakai. Yang penting tujuan kita untuk menolong orang agar kita bisa yaitu menyimpan budi-budi amat di akhir nanti. Kita berusaha semaksimal mungkin, semoga pertolongan kita ini akan berguna bagi nusa dan bangsa, termasuk kita nanti akan mendapat budi amat di akhir zaman nanti. Seperti itu. Sehingga kehidupan saya dengan mertua saya juga tidak pernah tidur, karena kita selalu tirakat bersama mertua, kita selalu mengerjakan dan menolong orang bersama mertua. Pada ending ceritanya, di suatu saat jam 8 malam saya kedatangan sosok mereka mengaku dari Tangkuban Perahu. Paginya saya bikinkan perahu, namun jarak sekitar 3 bulan mertua saya keluar rumah dengan mengendarai sepeda Honda, mereka jatuh ke kali. Sehingga dari tuduhan-tuduhan yang diberikan saya bahwa mertua saya dianggap adalah kena dampak efek samping perahu itu, atas benar dan tidak kami juga tidak tahu. Akhirnya keluarga memohon agar perahu itu bisa dibakar. Dan saya pun juga pada saat itu juga menyadari bahwa saya juga punya kesalahan, bahwa atas keberanian saya bahwa orang-orang yang minta tolong saya hadapkan di perahu itu seperti halnya kan kita seperti menduakan Tuhan. Akhirnya dengan kejadian tersebut, maka perahu yang dibakar tadi saya serahkan kepada Pak Mudin, merupakan orang-orang tokoh agama. Setelah perahu tadi dibakar, kata Pak Mudin, ada sosok yang terbang daripada perahu. Perahu itu berasal dari kayu randu yang kira-kira panjangnya sekitar 3 meter. Besarnya ya 1 perangkul itu. Saya bentuk perahu dan di depannya ada naga, kepala naga, terus ada OBH-nya itu. Saya bungkus langsung di kamar. Siapapun yang tak tolong saya perintahkan untuk menghadap perahu itu. Ya karena dengan kesalahan saya seperti itu, maka di dalam rumah tangga itu terjadi permasalahan yang sangat besar. Sehingga kesimpulannya, apabila kita memiliki kemampuan, kita belajar dengan ilmu, hati-hati kita jangan sampai terperosok kepada jurang-jurang kesengsaraan. Jangan sampai kita bergabung bersekutu dengan jin dan setan. Jangan sampai kita menghamba kepada setan. Jangan sampai kita mau didatangi, mau diikuti sosok-sosok astral, baik bersifat mimpi, biar bersifat itu datang secara langsung, atau baik bersifat itu secara ilmu. Namun kita bergabung kepada jin dan setan, kita menghamba, kita memerintah kepada jin dan setan, kita berteman kepada jin dan setan. Pada saat kita berteman, kita mendapatkan pertolongannya, kita selalu dipermudah. Namun endingnya di akhir cerita, kita akan mengalami kesengsaraan dalam kehidupan, baik di dunia juga insya Allah berbahaya di alam akhir nanti. Itu kisah-kisah kenapa nama saya dulu yaitu sebelumnya Mbak Gendil Mbah Darmo Sudar, karena itu dari mertua saya yang dilistrikkan tetangganya. Mertua saya angkat wibawanya, saya jadikan sosok orang yang berwibawa, orang yang bisa menolong orang, menjadi paranormal yang handal. Saya di belakangnya, tapi ternyata mertua saya tidak mau karena dia ketakutan menghadapi pasien. Ternyata saya sendiri melaksanakan menolong orang, dan nama Mbah Darmo Sudar tetap terkesan di dunia atau di masyarakat luas, sehingga banyak yang bertanya kenapa nama saya yaitu Tejo Bintoro diganti Mbah Darmo Sudar. Itu bukan diganti, pada dasar dan awalnya saya ingin mengangkat bapak saya agar menjadi paranormal yang handal gitu. Setelah tamunya banyak, bapak saya tidak berani menghadapi pasien karena memang tidak punya kemampuan. Padahal ini rencana saya akan saya tuntun setiap saat, tapi bapak tetap tidak berani, dan akhirnya saya yang akan di depan hingga sampai
Pak Kanto sebagai murid saya yang berada di Sumatera, mereka mendengar bahwa ada dukun tiban yang berada di desa Tanggilan, desa Padang, Kabupaten Kediri. Mereka mencari, artinya Pak Kanto pada saat itu ingin berguru. Setelah masuk ke rumah saya, mereka terkejut karena yang ada di situ adalah saya. Dan akhirnya Pak Kanto tidak kembali ke Sumatera, mereka justru mengabdi kepada saya hingga tahun 2008. Setelah tahun 2008 Pak Kanto pulang, mereka membantu keponakannya mendirikan klinik di Kabupaten Bojonegoro. Itu kisah-kisahnya tentang apa itu nama Mbah Darmo Sudar. Kenapa saya memakai nama Mbah Darmo Sudar? Karena ending saya ingin mengangkat derajat mertua saya supaya menjadi paranormal. Namun mertua saya tidak mau, justru saya yang tetap jalan, yang tetap saya yang ada di depan. Kemudian kalau nama Mbah Kendil Joko Montro itu kemudian orang sakit, mereka sembuh, kemudian mereka memberikan gelar kepada saya. Itu karena di dalam rumah atau kios saya atau toko saya itu memang banyak kendil-kendil untuk meletakkan jamu. Maka kendil itu berasal dari tempat-tempat yang dipakai untuk meletakkan jamu. Nah, mereka menyebut Mbah Kendil Joko Montro karena pada saat itu saya menyembuhkan tidak pakai jamu, hanya pakai air putih. Namun pertolongan Tuhan yang benar-benar mengherankan dan mengejutkan, hanya air putih bisa menyembuhkan orang sakit yang pulang dari rumah sakit sudah tidak dapat ditolong. Penyakitnya tipes yang kronis sehingga dipulangkan dari rumah sakit sudah tidak sadar. Namun setelah saya kasih air putih, dan air putih pun itu sebenarnya tidak saya mantra, tidak saya japa sama sekali. Karena saya meyakinkan apabila saya sembuh, apabila saya doakan mungkin tidak sembuh, rumah sakit saja sudah tidak bisa disembuhkan. Sehingga saya memberikan air putih ini hanya berpura-pura, hanya daripada pulang tidak membawa barang untuk diminumkan. Jadi air putih air apa saya berikan, suruh untuk meminumkan dan untuk memulihkan dai, pusat dan kaki, akhirnya paginya bisa sembuh. Terus kemudian paginya datang ke kios saya di pasar Karangtarun. Seketika itu dia berteriak bahwa nama saya harus diganti dengan Pak Tejo Pintoro, diganti Mbah Kendil, karena tempatnya jualan adalah Kendil Joko Montro. Dan mereka mendoakan, padahal air putih tidak saya doakan. Kenapa tidak saya doakan? Karena saya sudah lelah, saya meyakinkan tidak mungkin sembuh. Langsung saya kasih air putih saja. Ternyata Tuhan berkehendak lain, justru mereka sembuh. Kenapa sembuh? Karena Tuhan menolong kepada orang yang sakit itu. Bukan saya yang manjur, bukan saya yang mandi, bukan saya yang kuasa, tapi semua itu, kesembuhan itu murni benar-benar anugerah dan hadiah dari Sang Pencipta alam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kita renungkan bahwa sebenarnya kita itu tidak punya kemampuan apapun, bisa sukses, kita bisa berhasil, kita bisa pintar, bisa sakti, sebenarnya hanya titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya titipan Gusti Kang Suci, hanya titipan yaitu Tuhan Sang Maha Pencipta, seperti itu, Pak. Ya teman-teman, jadi itu sekilas dari pengalaman Mbah Kendil Joko Montro. Ternyata memang mengalami liku-liku juga, Mbah Dari awalnya Mbah Kendil tadi menceritakan bahwa yang namanya Mbah Darmo Sudar itu bukan sembarang gelar, teman-teman. Jadi itu adalah nama dari mertuanya Mbah Kendil Joko Montro. Dan memang pada saat itu Mbah Kendil memang tidak memiliki pemikiran untuk mati sebagai paranormal atau sesepuh. Makanya kok disembunyikan bagi identitasnya. Memang saya kan keturunan dari sesungguhnya sepuh, sehingga saya ke rumah mertua itu saya munculkan, Mbak. Karena saya tidak punya cita-cita dari bini sepuh gitu. Saya tertarik pada saat itu ingin menjadikan dalang yang terkenal, Mbak. Pada waktu itu apakah mertua dari Mbah Kendil Joko Montro itu juga tidak tahu bahwa ternyata menantunya ini bisa gitu, tidak tahu? Nggak percaya. Ketika saya bisa menolong tetangganya sebelah baratnya itu, saya bilang 1 bulan dapat jodohnya dari arah ke sana. Mereka berhasil, ke belakang rumah juga datang. Tidak usah susah-susah, Bu. Tuhan meridhoi malam ini juga berapa kali jodoh, tiba-tiba juga dilamar dan dalam jangka 1 minggu langsung jadi. Hingga terus beredek itu, Mbak. Akhirnya terus mertua saya mendekati saya bercerita dengan mertua. Setelah saya bercerita dan ada bukti dan nyata, mertua saya adalah ngefans saya. Sehingga hingga ibarat tidur saja saya bersama mertua. Artinya mertua laki-laki bukan perempuan. Saya sangat mencintai sekali kepada mertua saya. Hingga sekarang ini mertua saya lebih daripada orang tua saya. Saya benar-benar menyayangi karena mereka juga mencintai saya dan mereka mengagumi saya dan mereka juga membaik kepada saya. Namun demikian ya Tuhan menggantikan lain, mereka juga meninggal lebih dulu, Mbak. Sehingga kesimpulannya memang segala sesuatunya intinya bahwa manusia itu tidak punya kemampuan apa-apa. Manusia bisa memiliki kehebatan, sebenarnya hanya titipan saja. Terus kemudian tentang jodoh rezeki pagi itu semua kan rahasia Tuhan yang tidak bisa dibuka. Namun manusia tidak disalahkan untuk berusaha. Tentu tentang hal misalkan dia mencari jodoh pasti ada rahasia-rahasianya terselubung yang mana agar doa itu bisa dikabulkan oleh Tuhan, itu yang menjadi permasalahan. Iya teman-teman, jadi kita telah mendengar kisah dari Mbah Kendil Joko Montro. Memang baru kami expose di media sosial itu beberapa tahun, masih 1 tahun lebih, Jadi mungkin teman-teman yang ada di media sosial ini
belum tahu latar belakang Mbah Kendil. Sehingga melalui video ini teman-teman, semoga ini bisa menjadi informasi bagi kita semua dan semoga ini juga bermanfaat bagi kita semua. Mbah Kendil, mungkin ada tambahan lain yang ingin disampaikan kepada teman-teman? Ya, yang jelas tentang keberadaan kami, Ya. sehingga kami bercerita tentang pengalaman saya di masa lampau, hal yaitu sebagai sosok sesepuh bini sepuh, bukan kita untuk menunjukkan diri atau kita berpamer kepada teman-teman. Kita hanya menceritakan pengalaman-pengalaman saya barangkali berguna bagi teman-teman kita semua, sehingga kami pun juga tidak memburu, ingin menjadi paranormal atau sesuatu, tidak. Kami banyak kegiatan baik di budaya dan lain-lain, apalagi kita masuk di dunia YouTube, masuk di dunia snack video, termasuk TikTok, sehingga kita benar-benar sulit untuk mencari waktu-waktu yang kosong. Sehingga saya bercerita seperti ini, tidak kita berharap agar orang-orang datang ke saya minta tolong saya, itu bagi saya tidak. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa misalkan ada orang yang benar minta pertolongan, kami juga apabila nganggur, apabila kosong, kami juga tidak menolak, karena bahwa dharma untuk menolong orang itu adalah cita-cita saya. Yang jelas di dalam arena ini kita sudah tidak ambisi untuk mempromosikan diri atau kita mencari ketenaran, karena kita benar-benar kesibukan yang sangat padat. Di samping kita musik keluarga, seni budaya, seni sosok dalam panggilan dan sebagainya, kita punya kegiatan yang lain seperti kegiatan di dalam YouTube, di dalam TikTok, snack video, karena kita di situ bisa mencurahkan perasaan, karena kita juga bisa untuk mengangkat seni budaya Atiluhur, sejarah kerajaan. Maka kita membuat sebuah film ya sejarah Ken Arok semampu kita. Sehingga saya minta maaf sebesar-besar kepada pemirsa apabila ceritanya tidak sama atau busana kostumnya tidak sesuai, tempatnya tidak sesuai, karena memang kita yaitu menyajikan apa adanya. Kalau tentang ceritanya saja kita tetap mengambil dari sejarah yang asli, bahwa paruhan dapunya tidak usul, ada pun yang lain kita mengambil dari mata batin, kita sentrongkan atau kita panjatkan, kita tujukan pada kehidupan di zaman kerajaan dulu, dan kita gambarkan halusinasi seperti itu gitu loh. Jadi ceritanya tidak sama, kita mengambil yaitu membayangkan, menghalusinasikan kepada kehidupan Ken Arok di zaman dulu seperti apa, mungkin seperti ini. Jadi sehingga cerita itu agak saya tambah, saya masukkan akal agar bisa diterima gitu. Tapi dengan cerita-cerita sejarahnya itu tidak akan nyimpang, kalau Ken Arok juga menjadi raja, Ken Arok juga punya istri Ken Uma, Ken Dedes, terus kemudian Tunggal Mentung akhirnya mati, raja diduduki Ken Arok itu tidak lepas. Kemudian bukan dibunuh Ken Arok itu tetap sama seperti buku. Ada penyalahan, ada gambar-gambar saya di saat kita meditasi bagaimana kehidupan pada zaman dulu. Saya gambarkan bentuk seperti itu, sehingga kita turun di dunia maya. Yang pertama, kita bisa mengapresiasikan bakat kita, dan kita bisa terhibur, dan kita bisa menghibur kepada teman-teman semua. Kehidupan saya tidak akan sia-sia. Semoga selama saya hidup ini, kaki saya, tangan saya, ucapan saya, dan pikiran saya akan berguna kepada saudara-saudaraku yang ada di Indonesia atau di mancanegara. Terima kasih, Pak. Ya teman-teman, semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa subscribe serta ikuti video kami yang selanjutnya, karena masih banyak lagi ilmu pengetahuan dari Mbah Kendil Jawa Montor yang akan kita tuangkan di channel ini. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sugeng Rahayu, Sagung Dumadi. Amin.